Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Sanjaya, NIM 21651007 akan membahas tentang hukuman potong tangan, hukum pidana Islam atau pencurian dan hudud miras. Pengertian pencurian dan potong tangan. Pengertian pencurian secara etimologis yaitu pencurian asal kata dari saraqa yasriku saraqan wa sariqan wa saraqatan wa sariqatan wa sirqatan, yang berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Pengertian potong tangan secara bahasa. Potong tangan dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata, qata'a yaqta'u. Qat'an merupakan isim masdar dari lafaz qata'a. Kata qata'a yaitu yang berarti memotong atau memutuskan, sedangkan kata al-yadun yang berarti tangan. Secara istilah, potong tangan berarti memotong atau memutuskan tangan mulai dari telapak tangan sampai pergelangan. Definisi tersebut sama dengan definisi menurut empat imam mazhab, ulama Zahiriyah dan Syiah Zaidiyah, yang mendefinisikan hukuman potong tangan yaitu memotong tangan pelaku pencurian mulai dari telapak tangan sampai pergelangan tangan, karena menurut mereka batas minimal dari tangan ialah mulai dari jari sampai pergelangan tangan. A. Dasar hukum. Dasar hukum potong tangan bagi tindak pidana pencurian berlandaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 38. Asbabun nuzul dari sebuah peristiwa pencurian pada masa Nabi Muhammad SAW. Quran surah Al-Maidah ayat 38. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Yang mana artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kemudian asbabun nuzul atau asbab al-nuzul dari ayat tadi bahwasanya diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya yang bersumber dari Abdullah bin Amr bahwa seorang wanita mencuri di masa Rasulullah SAW, kemudian dipotong tangannya yang kanan. Ia bertanya, apakah diterima taubatku ya Rasulullah? Maka Allah menurunkan ayat berikutnya. Kemudian Al-Midi menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan Tu'man bin Ubaidik ketika mencuri baju besi tetangganya yang disembunyikan dalam tepung gandum. Kemudian didakwakannya kepada Qutadah bin Nu'man. Dia menyembunyikan di rumah seorang Yahudi yaitu Zaid bin Samin. Ketika dituduhkan kepada Qutadah sebagai pencuri seperti tuduhan Tu'man, tidak ditemukan padanya tuduhan tersebut. Dia membantah tidak mengambilnya. Dia tidak tahu sama sekali. Kemudian ditelusuri tepung yang tercecer
dan diikuti sehingga sampai ke rumah Zaid bin Samin. Lalu diambil darinya dan berkata, "Serahkanlah kepada Tu'mah." Yahudi itu disaksikan oleh orang banyak. Rasulullah SAW telah diragukan oleh perdebatan Tu'mah, sebab baju besi ditemukan pada orang lain. B. Hukum potong tangan menurut ulama fiqih. Yang pertama, menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik, hukuman potong tangan tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang hanya ikut membantu, mengawasi dalam pencurian, baik dari dalam maupun dari luar rumah. Kemudian yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang membantu tidak wajib dijatuhi hukuman potong tangan, kecuali jika barang yang diambil masing-masing pencuri dan yang membantu mencapai satu nisab. Jika setelah dibagi dua, nilai barang masing-masing tidak mencapai satu nisab, keduanya tidak dikenakan hukuman potong tangan. Yang ketiga, menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Ahmad, bahwasanya hukuman potong tangan harus dijatuhkan bagi mereka yang melakukan pencurian atau hanya ikut membantu dalam pencurian. Jika nilai yang dilakukan yang ia keluarkan mencapai satu nisab, hukuman potong tangan ini berlaku bagi siapa saja yang melakukan atau yang membantu dalam pencurian. Kemudian yang keempat, menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, hukuman potong tangan atas orang yang membantu pencurian hanya berlaku dengan dua syarat. Syarat yang pertama, membantu pencuri mengeluarkan barang-barang curian dari rumah. Syarat yang kedua, setelah barang curian ditotal dan dibagi rata, setiap pencuri mendapatkan satu nisab. Mazhab Syiah Zaidiyah sepakat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Hukuman potong tangan harus dijatuhkan kepada mereka yang membantu pencurian, baik dari dalam maupun dari luar rumah. C. Teknis eksekusi. Pertama, menurut Hanafiyah dan Hanabilah, yang dipotong tangan itu tangan kanan dan kaki kiri. Dipotong tangan kanan pada pencurian yang pertama dan kaki kiri pada pencurian yang kedua kali. Jika terjadi pencurian yang ketiga kalinya, maka tidak dipotong, tetapi dipenjara selama waktu tidak ditentukan sampai meninggal dunia atau sampai nampak aubat. Kedua, sedangkan menurut imam yang lainnya, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pencuri yang mencuri untuk ketiga kalinya yaitu dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila ia mencuri untuk keempat kalinya, maka dipotong kaki kanannya. Apabila ia masih mencuri untuk kelima kalinya, maka ia dikenai hukuman ta'dzir dan dipenjara seumur hidup sampai ia mati atau sampai ia bertobat. D. Hikmah dan tujuan. Hikmah dan tujuan pemberian hukuman potong tangan bagi pencuri dilaksanakan dalam rangka mencegah agar ia tidak melakukan pencurian sebagai balasan atas tindak pidana yang ia lakukan, dan gambaran bagi orang lain agar tidak mengikuti perbuatan itu. Pertama, tujuannya
dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam. Pertama, pencegahan adalah menahan orang yang bertaubat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Oleh karenanya, tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besarnya hukuman harus sesuai dan cukup mampu mewujudkan tujuan tersebut. Tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan. Dengan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Tujuan yang pertama ini sangat jelas efeknya. Efeknya adalah untuk kepentingan masyarakat. Sebab dengan tercegahnya pelaku dari perbuatan jarimah, maka masyarakat akan tenang, aman, tentram, dan damai. Tujuan yang kedua adalah dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan akan kesadaran dirinya dan kebencian terhadap jarimah tersebut, serta dengan harapan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pandangan ulama tentang hukum potong tangan dan pemberlakuan di Indonesia. Hukum potong tangan menurut pandangan ulama Muhammadiyah dan ulama Nahdlatul Ulama ialah hukuman untuk tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah diatur di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Hukuman potong tangan ini dijatuhkan bagi tindak pidana pencurian yang semata-mata bukan untuk menyakiti, melainkan untuk memberikan pencegahan dan efek jera kepada pelaku atau orang lain. Sejauh ini, hukuman potong tangan belum pernah dilakukan di Indonesia, tetapi ulama Muhammadiyah dan ulama NU menyatakan setuju jika hukuman potong tangan diberlakukan di Indonesia. Hukuman potong tangan dianggap lebih efektif dibandingkan dengan hukuman penjara karena hukuman potong tangan dapat memberikan efek langsung baik kepada pelaku maupun kepada orang lain, dan hukuman potong tangan diyakini dapat mengurangi tindak kejahatan terutama pencurian khusus di Aceh. Menurut ulama Muhammadiyah dan NU, hukuman potong tangan ada potensi besar dapat diperlakukan di Aceh, mengingat Aceh adalah daerah yang mempunyai keistimewaan khusus dalam menjalankan peraturan daerah sendiri. Kemudian yang kedua, pengertian hudud minuman keras. Kata hudud merupakan bentuk jamak dari had. Hudud secara bahasa berarti al-mana'u, penghalang. Kemudian dipakai sebagai pemisah antara dua hal atau pembeda sesuatu dari yang lainnya. Hudud secara istilah berarti hukuman yang ditetapkan uqubah muqaddarah menurut syarak. Kedua, kata itu yaitu hududan uqubah bertujuan untuk menghalangi dosa demi menjaga hak Allah. Contohnya hukuman dalam zina. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hudud adalah hukuman yang telah ditentukan bentuk dan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri. Kemudian yang kedua, sedangkan ta'dzir, pengasingan, penjeraan
tidak termasuk dalam pengertian muqaddarah yang ditetapkan. Oleh karena tidak ada ketetapan secara syara', selain itu qisas juga tidak termasuk pengertian muqaddarah. Itu karena ia merupakan hak murni manusia. Yang ketiga, status hukum minuman beralkohol. Sedikit atau banyak hukumnya haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli, dan menikmati hasil atau keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol. Yang keempat, yang dimaksud hudud minuman keras adalah hukuman yang ditetapkan kepada para pelanggar yang meminum minuman keras. Ayat tentang hudud minuman keras. Khamar atau minuman keras hukumnya haram berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Salah satu ayat yang membahasnya yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul 'ada watawal baghdha'a fi khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis salihati fahal antum muntahun. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah itu agar kamu beruntung. Arti ayat yang 91 adalah dengan minum keras dan judi itu, syaitan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Diriwayatkannya dari Ibnu Abbas bahwa diturunkannya ayat yang mengharamkan arak berkaitan dengan dua kabilah sahabat Ansor. Mereka setelah minum dan mabuk satu sama lain berkelahi. Sesudah sadar dari mabuknya, barulah mereka mengetahui ada yang telah bengkak mukanya dan ada pula yang bengkak badannya. Dia bertanya, "Si Anu telah menepelengku. Kalau menyayangi aku, tentulah dia tidak berbuat demikian." Dan karenanya mereka pun bermusuh-musuhan. Berkenaan dengan itu, Allah pun menurunkan ayat ini. B. Pandangan ulama tentang khamar atau minuman keras dan hududnya. Ulama berbeda pendapat terkait hudud khamar. Ada yang berpendapat hukumnya adalah 80, ada juga 40 dirham. Yang pertama, Ahmad, Malik, Abu Hanifah, Tsauri, dan para ulama pengikut mereka berpendapat hudud khamar adalah 80 kali dirham. Dalilnya adalah ijma' sahabat. Saat Umar meminta pendapat mereka, lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Jadikan hukuman peminum khamar sama seperti hudud, yang paling ringan 80 kali dirham." Pendapat ini kemudian diterapkan Umar bin Khattab. Kedua, Syafi'i berpendapat hudud khamar adalah 40 dirham. Pendapat ini juga diriwayat lain dari Ahmad, dan di antara para pengikutnya yang memilih pendapat ini adalah Abu Bakar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Syekh kami
Abdurrahman bin Sa'di. Ketiga, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, seperti yang dinukil dari Al-Ikhtiyarat, yang benar dalam had khamar adalah salah satu riwayat Ahmad yang sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i dan lainnya, yaitu lebih dari 40 hingga 80 deraan. Tidak wajib serta mutlak. Ini sepenuhnya merujuk pada ijtihad imam, seperti halnya kami juga membolehkan imam berijtihad menentukan caranya. Yang keempat, dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan, tidak ada ijma' yang menyalahi perbuatan Nabi, Abu Bakar dan Ali. Dengan demikian, tambahan deraan yang diberlakukan Umar sebagai bentuk ta'zir boleh dilakukan jika dipandang perlu oleh imam. Kata-kata ini dimaksudkan sebagai bantahan bagi kalangan yang mengatakan bahwa 80 deraan dilakukan berdasarkan ijma' para sahabat. Pendapat yang kelima, yaitu umat telah sepakat ketika seseorang yang mabuk karena meminum apapun jenisnya minuman yang memabukkan, ia wajib dihukum atau terkena hudud. Umat juga sepakat siapa yang meminum perasan anggur yang sudah difermentasi harus dihukum juga, meski tidak sampai mabuk. Jumhur ulama salaf dan khalaf berpendapat apa yang banyaknya membuat mabuk, maka sedikitnya haram dari jenis apapun, baik perasan anggur, kurma, jelai, gandum, atau yang lainnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubay bin Ka'ab, Anas, dan Aisyah. Yang keenam, sementara penduduk Kufah berpendapat orang yang meminum minuman memabukkan selain perasan anggur tidak didera selama tidak sampai mabuk. Jika sampai mabuk, wajib dihukum had, seperti disebutkan dalam ijma' sebelumnya. Mereka tidak punya landasan dalil selain dalil dari sisi bahasa, karena kata khamar secara hakiki menurut mereka hanyalah perasan anggur saja, dan yang lain disamakan dengan perasan anggur secara majaz. Pendapat mereka ini bisa didasarkan pada sejumlah hadis, namun menurut ulama diantaranya At-Tram dan Ibnu Munzir semuanya jelas dhaif. Sekian dan terima kasih.